Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang gift untuk tahun 2024. Ini adalah kejutan di tahun 2024. Hadiah yang memang bentuknya kayak keberuntungan lah untuk kamu. Jadi, ini adalah collective reading untuk banyak orang dan ini general reading. Jadi, karena kolektif dan general, aku meminta kamu untuk lebih bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Untuk disclaimer lainnya ada di bawah. Dan untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama pertanyaannya dan dirimu sebutkan ke pertanyaannya dalam hati. Jadi tenangkan diri kamu, relax. Kalau misalnya kamu banyak overthinking dan lagi mikirin seseorang, hempaskan dulu sejenak agar pesannya emang beneran buat kamu. Jadi, aku bakal langsung lihat. Ini adalah keberuntungan besar dan gift for you di 2024. Keberuntungan di 2024 yang menanti. A gift for you. And surprise for you. Kalau yang aku lihat di sini, pertama, ini kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang lebih kuat lagi dari yang kemarin. Tidak mentoleransi dan tidak men-entertain hal-hal yang negatif atau orang-orang yang negatif yang cuma wasting your time aja gitu. Jadi sudah tidak lagi meluangkan dan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang memang gak penting. Sesimpel itu. Karena dari energi The Seven of Wands, ini energi surviving. Hal-hal yang toxic, orang-orang yang toxic, kamu benar-benar bisa ngelawan itu dengan mudah gitu. Kayak sana pergi, bye gitu. Dari energi The Seven of Wands, ini juga your gift, kamu dikasih moral yang bagus sama Tuhan. Kamu dikasih prinsip yang sangat bagus. Pegang itu. Manusia itu harus punya moral dan prinsip karena tanpa itu ya kita cuma istilahnya hiasan aja di dunia ini gitu. Karena cuma jadi pemanis-pemanis aja istilahnya gitu. Tapi kalau kita punya prinsip dan moral, kita mampu untuk menjadi sosok yang lebih kuat dan kokoh lah gitu. Jadi kita bisa ngeraih potensi di masa depan tapi tanpa terpengaruh sama godaan-godaan. Hal-hal yang bentuknya kayak receh lah sebenarnya gitu. Jadi tidak mudah terpengaruh. Karena kalau kita mudah terpengaruh, ya itu, kita hidup buat apa? Jadi cuma keikutan ombak doang, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Gak benar-benar menemukan ini loh tempatku, ini loh rumahku, ini loh jabatanku, ini loh aku gitu. Jadi tidak menemukan apa yang untuk bisa kamu perjuangkan gitu. Jadi di sini kamu mampu untuk memperjuangkan hakmu dan apa yang kamu pengen raih dalam kehidupan. Karena saat kamu dilihat sama semesta soal perjuangan dan kamu memperlihatkanlah usaha kamu dengan menjunjung tinggi moral dan prinsip untuk menggapai apapun, di situ semesta akan sangat membantu gitu karena akan dikuatkan si pegangan kamu. Di sini another gift is about love. You're not going to feel lonely di tahun 2024. Kamu gak akan ngerasa kesepian, kekurangan cinta, gak akan ngerasa terabaikan karena there's always love around you. Jadi selalu ada cinta di sekeliling kamu. Mungkin bentukan cinta bukan dari pacar aja ya. Karena orang-orang tuh menganggap cinta itu cuma dapat darinya dari pasangan gitu, dari someone special. Enggak. Love come from everywhere, from everyone gitu. Jadi datangnya dari semua orang dan dari mana aja. Saat kita merasakan itu, mensyukuri itu akan semakin banyak. Ibaratkan gini, you already have a lot of water di sini, kayak kamu udah punya banyak air di sini karena ibaratkan kayak kamu punya danau lah gitu.
ini akan selalu ada air mancur yang mencurahkan airnya gitu. Jadi nggak akan pernah kosong si danaumu itu gitu. Ibaratkan kayak ngomongin soal feeling, kehidupan, cinta, kamu nggak akan pernah kosong. Selalu akan hadir cinta ke dalam hidup kamu. Salah satu bentuk cinta, kamu bisa dapat perhatian dari keluarga, dari teman-teman gitu, bahkan dari hewan peliharaan gitu. Jadi you throwing love, kamu lemparin cinta ke seluruh penjuru dunia ini gitu, kamu akan dapetin cinta itu balik. Jadi nggak akan pernah kurang lah gitu soal percintaan. And then the Ace of Cups itu juga menandakan there's a new love. Ini ngomongin soal romance juga, ada sosok baru yang akan muncul dan hadir dalam hidup kamu. Saran dari aku gini, kita jangan terlalu terfokus siapa nih yang akan datang gitu. Aku menunggu seseorang, tapi fokuslah untuk benar-benar mencurahkan apa yang kamu pengen dapetin. Jadi like sesimpel gini, kamu pengen dapetin cinta yang beratnya itu 100 kilo. Kamu harus mampu menjadi sosok orang yang membagi cinta 100 kilo juga. Jadi energi itu sesuatu bentuk yang bakalan nempel ke energi yang sama. Jadi like positive, kita punya positive vibes gitu, energi kita positif dan membagikan cinta dengan tulus, kita pun akan dapat ketulusan gitu. Walaupun bentuknya lain dari orang yang lain atau bentuknya juga unik-unik gitu, tapi kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sama dari apa yang kita pancarkan dan curahkan. Itu hukum alamnya gitu, rulesnya seperti itu. Saat kamu berikan ruang yang bersih untuk energi bersih masuk, itu juga akan terisi gitu. Jadi istilahnya, kalau kamu saat ini menyadari kamu sedang sendiri gitu, bersihkan dulu ruangan kamu agar energi yang masuk itu juga energi yang clear gitu, energi yang bisa nyaman berada di dalam hidupmu gitu. Jadi another surprise. Ini ngomongin soal sensitivity ya. Jadi kayak lebih sensitif lagi. Secara spiritual ini lebih sensitif lagi dari energi the moon. Itu nunjukin kayak you bakalan connect banget ke feminine side. Untuk kalian yang maskulin, di sini kamu bakalan bisa memahami rasa cinta yang dikeluarkan sama energi feminin seperti apa. Jadi kalau yang kulihat untuk kalian yang maskulin, ini lebih seperti intuisi kamu akan sangat ngebantu kamu di percintaan untuk tahun 2024. Tapi untuk kalian yang feminin, ini kalau aku lihat gift-nya lebih ke arah bentuk kreativitas, cinta, terus sama hal-hal yang kamu keluarkan dan kamu istilahnya karya yang kamu bikin sendiri lah gitu. Dan ini akan sangat kebantu. Cuman dari energi the moon itu juga nunjukin kita kan punya alam bawah sadar nih gitu. Alam bawah sadar kamu juga akan benar-benar terkoneksi sama diri kamu sendiri. Jadi when you ask something, kayak kamu nanya sesuatu, kamu akan langsung dapat jawabannya dari perasaan kamu atau dari intuisi atau dari vision kamu. Saat kamu minta petunjuk akan selalu dapat jawaban dari alam bawah sadar karena terkoneksi banget gitu. Nah ini journey within. Ini adalah perjalanan bukan keluar tapi ke dalam diri sendiri. Jadi akan sangat memahami diri kamu seperti apa dan mengenal, oh ternyata selama ini aku memenuhi ini itu, ternyata aku butuhnya ini gitu. Jadi kamu akan sangat benar-benar kenal sama diri sendiri. Saat kita kenal sama diri kita sendiri, kita itu tidak akan mentoleransi hal-hal yang cuma buang-buang waktu gitu. Jadi akan lebih terarahkan lah gitu. Jalannya kita akan lebih terarahkan. Looking for the sign, kalau saran aku, jadi lihat sign-sign atau tanda-tanda dari semesta, bisa dari angel numbers, bisa dari flowers, bisa dari burung-burung gitu, atau the feather, bulu-bulu burung, atau bahkan dari lagu-lagu yang kamu dengar, atau dari mimpi-mimpi. Karena ini benar-benar alam bawah sadar ya, jadi bisa dari mimpi banget, atau dari vision. Saat kamu lagi bengong-bengong, tiba-tiba ada vision sesuatu, nah biasanya kamu dapat gift di situ. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya.
Message for the people who watch this video. Dan kalau kamu wondering, apalagi single banget sekarang gitu, kayak kamu udah nggak ada siapa-siapa nih gitu, looking for love. Jadi kita ngelihat itu, kita nyari itu, dalam arti bukan nyari ngubek-ngubek ya. Jadi buka mata, bener-bener buka mata. Cintanya yang kamu punya saat ini, yang bentuknya seperti cinta tuh dari mana aja sih? Dari siapa aja? Dan kita kasih apresiasi ke situ gitu. Jadinya kamu menunjukkan kayak kamu ready buat having someone gitu. Di sini ada the internal child. Pertama ini ngomongin soal healing inner child. Jadi nanti 2024 itu lebih banyak hal-hal fun atau hal-hal yang menggembirakan bisa kamu lakukan. Jadi banyak banget keadaan-keadaan yang kamu buat sendiri atau keadaan-keadaan yang dari semesta kasih ke kamu, dan itu untuk memuaskan sisi anak kecil di dalam diri kamu. Di sini ada the desert. Aku buka dulu semua ya. The destroyer sama ada the crown. Oke, yang aku lihat di sini yang menyelamatkan kamu paling besar di 2024 adalah alam bawah sadar kamu sendiri dan intuisi-intuisi gitu. Jadi kalau dari energi the desert sendiri, kamu nanti akan menyadari mana hal yang ternyata I just wasting time nih di sini. Aku cuma buang waktu di sini atau buang energi doang nih di sini. Mana hal yang harus kamu fokuskan gitu. Karena yang aku lihat tuh dari tadi visionnya kayak kamu menyirami tanaman tapi di tanah yang tandus gitu. Jadi ini kamu akan nyadarin ternyata aku harus berpindah ke lingkungan yang lebih subur lagi gitu. Jadi kamu akan mendorong diri kamu berada dalam lingkungan yang mengapresiasi diri kamu gitu. Ada the destroyer sama ada the crown. Kalau yang aku lihat di sini ada fondasi-fondasi yang akan runtuh pertama. Cuman ini bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan, karena fondasi yang runtuh ini ibaratkan ya, dari kemarin tuh kamu terjebak dalam satu kandang dalam satu penjara lah gitu. Nah, penjaranya diruntuhkan gitu. Cuman gini, penjaranya diruntuhkan, manusianya mau keluar dari situ atau tidak, itu loh. Jadi kalau manusianya masih stuck di situ dan masih merasa kalau dia terpenjara dan tidak bisa keluar dan tidak bisa ngelakuin ini itu nih, kayak aku punya limiting, kayak aku tidak bisa ini karena ini gitu. Oh, dia kan bisa kayak gini karena dapat privilege gitu. Kalau masih ada mental yang seperti itu, kamu akan terus terpenjara. Tapi kalau misalnya sudah mengetahui nih limitnya, sudah dihempaskan, dan kamu mampu untuk keluar dari jebakan-jebakan itu sendiri, atau dari penjara itu sendiri, nah itu baru kamu mampu untuk berhasil dari pola hidup yang kayak a karmic cycle gitu. Dan di sini ada spesifik, ada sosok. Sebenarnya sosoknya udah tua ya dalam hidup kamu, bisa ini orang tua atau bisa dari teman yang lebih tua daripada kamu, cuman energinya feminine, dia akan sangat ngebantu. There's a wisdom di situ, banyak kedewasaan di situ yang bisa kamu resapi atau kamu ambil untuk menjalani kehidupan. Jadi your gift, keberuntungan kamu dan hadiah untuk kamu dapat guidance gitu. Guidance-nya secara harafiah ya, jadi dapat dari seseorang. Terus di sini ada the lovers, yang tadi aku bilang there's a new love coming to your life, ada kehidupan percintaan yang bakalan cukup dominan di 2024. The lovers, kayak kamu jatuh cinta sama seseorang dan jatuh cinta sama kehidupan kamu sendiri, and that person, orang itu ngebuat diri kamu jatuh cinta sama diri kamu sendiri gitu. Di sini ada the mentor, ini kayak validasi yang tadi aku bilang, ada sosok yang lebih tua daripada kamu, lebih dewasa daripada kamu, yang akan dikirim ke kamu memberikan banyak jawaban-jawaban atau mengarahkan gitu. Di sini the mentor, but also yang tadi aku bilang looking for the sign dari the feathers di sini, atau dari bulu-bulu burung. feathers ini juga bisa jadi tanda-tanda dari semesta. Cuman kalau aku lihat di sini kita juga punya kemampuan nih gitu. Jadi kenapa aku selalu bilang kalau misal kamu punya quotes atau punya pesan-pesan yang bisa disampaikan ke orang-orang,
kamu bisa sampaikan kemana aja gitu. Jadi banyak banget sekarang yang komen di sosial media tuh yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, udah harus di stop. Because saat kamu melontarkan hal yang negatif gitu, walaupun kamu tidak suka gitu, kamu melontarkan itu yang akan datang ke kamu. Tapi kenapa aku selalu saranin, ya bagilah hal-hal yang positif dalam kehidupan, karena itu yang akan dapat ke kamu juga gitu, dikasih ke kamu juga. Dan apa yang kamu kasih ke orang-orang itu sesuatu yang juga akan ngebantu gitu. The Bardo. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan kematian sih. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada proses rebirth atau proses perubahan transformasi soal kemampuan spiritual, di mana kamu akan banyak mendapatkan jawaban tentang makna kehidupan di sini. And then di sini ada the unseen. Another gift adalah guidance dari spirit guide. Ini energi yang tidak kelihatan kan, spirit guide, tapi kamu akan terasa banget kamu terproteksi. So everything that you do, make sure kalau kamu lakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang baik. Okay? So aku bakalan lihat lagi dari Lenormand. Your gift. Ada the anchor, ada the mountain, ada the bright. Yang aku lihat ada sebuah ketakutan yang akan muncul. Cuman gini, ketakutan itu atau pokoknya hal yang kamu takutin lah, itu tuh harus belajar untuk menghadapi itu. Jadi kita membiasakan diri untuk menghadapi ketakutan diri sendiri agar ketakutan itu gak akan kemana-mana, soalnya pasti akan selalu ada gitu. Ibaratkan kayak misalnya ya, kamu takut air itu di semua tempat ada air gitu. Kalau kita nggak belajar untuk menghadapin itu, sama aja kita kayak menghindar dari kenikmatan soal kehidupan ini gitu. Jadi belajar untuk menghadapi itu agar kita membiasakan diri gitu. Terus yang aku lihat di sini ada konsep kesuksesan yang stabil. Jadi kayak kamu tahu tempat aku di mana, aku harus ngapain, tempat yang mengapresiasi aku di mana, ini loh tempat aku di sini gitu. Singgasanaku di sini loh gitu. Dan yang aku lihat di sini ada yang menetap. Kalau aku lihat ya mungkin dari kemarin aku nggak tahu nih harus kemana gitu. Kamu nanti akan mendapatkan tempat yang bisa bikin kamu settling down lah gitu. Ada percintaan yang mengarah ke sebuah komitmen kalau aku lihat, karena ini lebih seperti kayak dia menyetujui untuk di titik yang sama kamu gitu. Jadi saling sama-sama. Ini juga ada bisnis baru untuk kalian yang mau bangun bisnis. Di sini akan ada momen kamu ngebangun kayak pilar-pilar yang stabil lah gitu. Terus yang aku lihat dari energi the book, ya kamu bakalan ngikutin rules soal kehidupan, but also di sini kamu pun istilahnya akan ngedapetin jalan yang lurus-lurus aja gitu. Jadi yang menghambat sebenarnya ketakutan dari diri sendiri. Sebenarnya jalan kamu cukup mulus-mulus aja. Cuman yang aku lihat ya sini kamu akan menemukan sebuah misteri kehidupan yang tadi aku bilang. Ada perubahan atau ada transformasi soal kemampuan spiritual, di mana kamu akan lebih banyak memahami dan memaknai soal makna kehidupan. Dan di sini banyak misteri-misteri yang akan terungkap dalam kehidupan kamu. Misteri soal komitmen, misteri soal ketakutan diri sendiri, misteri soal karir gitu. Jadi oke, ternyata aku arahnya mesti ke sini. Jadi kemampuan untuk tahu lah istilahnya. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!